Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan tentang praktikum sintesis senyawa organik, yaitu senyawa N-butil asetat. Untuk bahan-bahan utama yang akan digunakan, yaitu asam asetat glasial, kemudian N-butanol atau N-butil alkohol, kemudian ada ditambahkan katalisator yaitu H2SO4 pekat, kemudian ada natrium karbonat, fungsinya nanti sebagai penetral atau untuk menghilangkan sisa atau menetralkan sisa senyawa asam. Kemudian ada natrium sulfat anhidrat, ini nanti untuk menghilangkan atau mengeringkan sisa air saat senyawa N-butil asetat nanti sudah terbentuk. Untuk alat-alat yang akan kita gunakan nanti, mungkin sebagian kalian belum tahu atau belum pernah menggunakan, yaitu pertama labu alas gula. Ini nanti tempat untuk memasukkan senyawa atau bahan-bahan yang akan kita reflu. Kemudian di sini ada tabung reflu. Oke. Kemudian pendingin balik udara. Adaptor. Di sini ada dua adaptornya. Yang satu merupakan adaptor T. Kemudian corong pisah. Ini digunakan untuk memisahkan dua senyawa yang berbeda. Kemudian termometer. Batang pengaduk. Corong gelas, ukuran yang cukup kecil aja. Kemudian gelas ukur 5-25, beker gelas 50 ml, dan beker gelas 100 ml. Oke. Kemudian nanti ada statif, kemudian klem, kemudian ring. Nanti untuk tempat memasukkan corong pisahnya, untuk mendapatkan corong pisahnya. Kemudian panci, ini tadi untuk tempat airnya waktu mereflu. Kemudian penanas udara, bisa digunakan kaleng bekas yang terbuat dari logam. Kemudian ada kaki 3, ini untuk tempat menempatkan penanas air maupun penanas udaranya nanti. Oke. Jadi kita nanti kompornya pakai kompor Bunsen, yaitu bisa pakai yang menggunakan gas dengan suhu cepat, serta nanti ada juga menggunakan heater untuk waktu memanaskan air saat reflu. Selain itu, kita juga menggunakan indikator pH nanti untuk mengetes saat untuk mencapai kondisi netral nanti. Kemudian bisa ditambahkan sedikit batu didih saat mereflu nanti untuk mencegah letupan-letupan saat saat senyawanya sudah mulai mendidih. Oke. Dan kemudian ada beberapa kapas yang bisa kita gunakan nanti untuk menutup bagian atas dari reflux tadi. Yang pertama kita lakukan, kita akan melakukan pencampuran bahan-bahan untuk pembuatan N-butil asetat. Yang pertama adalah N-butanol atau N-butil alkohol sebanyak 13,7 ml. Kemudian asam asetat glasial sebanyak 14,3 ml. Kemudian H2SO4 pekat sebanyak 1 ml sebagai katalisator. Nah, untuk pengambilan ketiga bahan ini harus dilakukan di lemari asam karena bahan-bahan ini sangat berbahaya, juga bisa bersifat korosif. Oke. Kemudian dicampurkan ke dalam labu alas bulat. Satu ini nggak jadi pakai pipet Pak.
Setelah itu jangan lupa masukkan batu didihnya. Oke, kemudian segera rangkai. Pastikan sudah terjepit rapat. Kemudian basahi kapas dengan sedikit air. Oke. Masukkan pada corong gelas, kemudian tutup pada bagian atas dari reflux. Pastikan air tidak menetes ke dalam reflux. Kemudian pasang heaternya. Nah, reflux dirangkai seperti ini. Kemudian isi air sampai labu terendam kira-kira separuh dari labu alas bulat. Setelah semua terpasang, kemudian nyalakan keran untuk memastikan pendingin pada reflux ini bisa mengalir dengan baik. Bila sudah, nyalakan heater. Kemudian lakukan reflux selama 30 menit terhitung dari senyawa yang ada di dalam labu alas bulat ini mulai mendidih, atau terhitung dari tetesan pertama dari reflux. Setelah selesai reflux, kemudian senyawa yang ada di dalam labu alas bulat kita pindahkan ke dalam beker gas ukuran 250 ml. Oke, senyawa akan nampak terbentuk dua lapisan. Kemudian kita akan netralkan dengan larutan natrium karbonat 10%, yaitu nanti bisa ditimbang 10 gram. Kemudian kita larutkan dalam aquades sebanyak 100 ml. Kemudian kita tambahkan natrium karbonat 10% tadi dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian uji keasaman larutan tersebut dengan menggunakan indikator pH universal. Uji larutan tersebut sampai menunjukkan dia pada pH 7. Bila belum mencapai pH 7, tambahkan terus larutan natrium karbonat ini. Kemudian catat berapa volume dari larutan natrium karbonat 10% ini untuk menjadikan larutan ini sampai pada kondisi netral. Bila sudah, kemudian masukkan larutan yang sudah netral tadi ke dalam corong pisah. Masukkan ke dalam corong pisah. Kemudian kocok-kocok. Oke. Tunggu sebentar sampai dia terjadi pemisahan. Bila sudah terjadi pemisahan atau nampak ada dua fase, kemudian buang fase airnya atau fase yang pada bagian bawah. Jangan lupa untuk membuka serat atas.
hati-hati, perlahan kalau sudah mulai mendekati fase air butilnya. Oke. Kemudian tambahkan 5 ml Aquades. Tutup kembali dan kocok-kocok kembali. Tunggu sampai terjadi sedikit pemisahan. Kemudian buang kembali fase airnya atau fase bagian bawahnya. Oke, jangan lupa membuka tutup bagian atasnya. Nah, kemudian tampung fase N-butil asetat ini ke dalam beker gelas yang sudah berisi dengan natrium sulfat anhidrat sebanyak 2 gram. Masukkan keseluruhannya. Kemudian tutup dengan aluminium foil. Dan diamkan selama 1 jam. Penambahan natrium sulfat anhidrat ini bertujuan untuk menyerap sisa air yang masih terdapat di dalam N-butil asetat. Setelah 1 jam, masukkan hasil perendaman N-butil asetat dan natrium sulfat anhidrat tadi ke dalam labu alas bulat dengan menggunakan corong yang berisi kertas saring untuk menghindari serbuk natrium sulfat anhidrat tadi terikut ke dalam labu alas bulat. Setelah semua N-butil asetat masuk ke dalam labu alas bulat, kemudian rangkai alat seperti ini untuk melihat berapa titik didih dari N-butil asetat yang sudah kita dapatkan. Kemudian nyalakan kompor bunsennya. Oke. Kemudian amati berapa suhu yang tercapai saat pertama kali tetesan muncul atau pertama kali menetes di dalam botol tempat penampungan. Kemudian setelah dicatat berapa suhu titik didih dari N-butil asetat yang kita dapat, tampung di dalam botol tertutup rapat, kemudian beri label. Itulah praktikum sintetis senyawa organik N-butil asetat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.